Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas berita-berita seputar market kripto. Kita juga akan membahas analisa teknikal Bitcoin dan keadaan market kripto saat ini gitu ya. Nah, kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya, tapi sebelum kita masuk, kalian bisa bantu support channel ini dengan cara like juga dan subscribe gitu ya, karena free. Nah, kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya, kita update dulu nih, kira-kira sekarang bagaimana ya. Untuk sekarang Bitcoin masih stay di level 47.600, jadi ini adalah salah satu tanda yang baik. Kenapa? Karena kemarin kita sempat pump tinggi ya, kemarin kita bisa lihat, nanti deh. Kemarin kita sempat pump tinggi, tapi kita masih bisa bertahan di sekitar 47 ribuan. Kita lihat altcoin juga, altcoin masih beberapa justru pump lagi. Kita lihat contohnya adalah Axie Infinity nih. Axie Infinity cukup luar biasa pumpnya, kita lihat harganya sekarang sudah $112 gitu ya, naik 32% hari ini. Kita lihat ada OMG Network, ada Theta, Ren, dan lain-lain. Jadi cukup bullish untuk hari ini, cukup hijau lah. Kalau kita lihat yang koreksi, masih ada sih sebenarnya beberapa yang mengalami koreksi ya. Walaupun rata-rata koreksinya minim sekali. Kita lihat ada Terra Luna sekitar 2% saja gitu ya. Kecuali Riven, tapi Riven kemarin naiknya juga cukup tinggi ya. Nah, kita coba cek dulu untuk Fear and Greed Index bagaimana. Fear and Greed Index 54. Jadi ini perbedaannya jauh sekali ya. Kita bandingkan kemarin kita di Fear selama minggu kemarin sih. Selama minggu kemarin kita kalau bandingkan di sini, coba ya kita lihat di sini minggu kemarin kita tuh Fear banget, turun terus ya. Kita lihat di sini zone kita tuh di Fear, tapi tiba-tiba market pump, Bitcoin pump sesuai kita ekspektasi juga, kita kembali ke dalam zona neutral. Dan mungkin beberapa lama lagi, mungkin 1-2 minggu lagi kita sudah bisa masuk ke dalam zona greedy lagi atau bahkan extreme greed. Nah, kalau misalnya kita sudah di extreme greed, sebenarnya kita harus sedikit berhati-hati. Kenapa? Karena mungkin kita market bisa mengalami koreksi. Nah, kita akan langsung masuk aja ke dalam berita terbarunya aja. Berita terbaru cukup besar juga. Yang pertama adalah Grayscale adds Sol and Uni to digital large cap fund portfolio. Jadi Grayscale, kita tahu Grayscale itu apa ya? Dia perusahaan cryptocurrency juga yang banyak mempunyai funds gitu. Nah, di sini dia masukin Solana dan Uniswap. Masukin kemana? Masukin ke dalam fundnya dia, atau bisa dibilang ya fund sih, ke digital large cap fund portfolio. Nah, kita coba masuk nih. Untuk Solana, dia masuk sekitar 3,24% dari total 100%. Terus kita lihat Uniswap 1% aja ya. Nah, lalu dari ini mereka sebenarnya kita lihat respectively after reducing LTC and BCH holdings. Jadi dia sedikit mengurangi beban atau beratnya di Litecoin dan juga di Bitcoin Cash. Dan saya setuju soal ini, karena mungkin menurut saya prospek Solana ke depan ini masih cukup bullish sih. Masih, walaupun dia sudah naik ya, tapi ke depan ini masih cukup bullish. Dan Uniswap juga untuk DeFi. Nah, kita coba lihat lagi lebih detail. Sebenarnya kita bisa lihat nih sebelumnya, jadi ini dia biasanya balancing portfolio dia itu per quarter. Jadi setiap quarter akan ada perubahan yang bisa terjadi. Sebelumnya kita lihat previously quarter rebalancing, dia ngapain? Grayscale adds Cardano gitu ya, dia masukin Cardano, lalu Cardano ini menjadi third largest asset in the digital large cap fund. Jadi yang ketiga aja, ketiga paling besar itu sekitar 4,26% aja. Kalau untuk sekarang karena Cardano-nya udah naik juga, sekarang jadi sekitar 5%. Dan kita bisa bandingkan nih, aset nomor 1 sama aset nomor 2-nya di Grayscale large cap fund itu di mana? Masih tetap di Bitcoin dan Ethereum. Bitcoin-nya 62%, Ethereum-nya 26%. Jadi memang bisa dibilang hampir 80% portfolio mereka di Grayscale itu ya di dua aset yang paling aman istilahnya, yang top nomor 1 dan nomor 2, Bitcoin dan Ethereum. Sisanya ada di Chainlink, ada di Bitcoin Cash, ada di Litecoin, ada di tadi kita bahas Cardano, Solana dan Uniswap gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ini cukup bullish untuk keduanya, Solana dan Uniswap. Nah, sekarang kita masuk aja untuk analisa teknikal Bitcoin ya. Nah, untuk technical Bitcoin ini sebenarnya secara long term perspektif. Jadi saya akan kasih tahu chart ini secara long term. Ini dari Cyril Paul juga. Dia bilang bahwa the Bitcoin long term log chart looks pretty luscious. Jadi ini masih cukup bullish juga. Kita bisa perhatikan, langsung aja masuk ke dalam chartnya saya aja gitu ya. Nah, kita bisa lihat ini chart yang dari tahun 2017. Ini weekly candle gitu ya. Weekly candle dari 2017 sampai 2020. Dan kita bisa perhatikan di sini dia istilahnya bisa kita bilang ya forming a symmetrical triangle, atau kalian mau bilang bull flag sebenarnya juga masih bisa sih ya. Tapi mungkin kita anggap aja nih wedge pattern atau symmetrical triangle, dan ini cukup bullish sekali. Kita bisa lihat ambil dari resistance line-nya yang di sini di tahun 2017 sama di 2019 di sini. Nah, kita lihat, perhatikan pada saat dia bisa break dari resistance line ini, apa yang terjadi? Dia naik gitu ya, lalu dia retest. Kita zoom sedikit ya. Naik dan retest. Biasanya kalau naik udah breakout gitu ya, lalu dia retest kembali, ini adalah salah satu indikasi ini adalah kenaikan yang cukup positif
gitu. Nah kita lihat nih, pada saat dia retest, Bitcoin langsung rally cukup tinggi. Kita bisa perhatikan ini tahun Desember tahun lalu ya, naik sampai sekitar berapa nih? 450% untuk Bitcoin, dari sekitar level 11.000, 9.000-an gitu ya, langsung naik ke sekitar 60 ribuan. Nah ini hampir sama dengan case kita yang sekarang, dimana sebelumnya kita ada rejection di sini di top kita, lalu kita turun, kita membentuk top kita selanjutnya gitu ya, bisa dibilang previous all time high kita nih waktu kita rally ya. Nah sekarang mungkin di bulan Oktober ini kita bisa ada kemungkinan untuk breakout dari candle ini. Dan ditambah lagi dengan prediksi si Plan B. Banyak yang bilang, wah si Plan B orang dari masa depan. Bisa jadi ya, karena mungkin dia peramal gitu. Kalau kalian nggak tahu Plan B itu siapa, nanti kalian bisa cek nih ke video ini. Nanti saya linkin di deskripsi sebelumnya ya. Jadi dia sudah bilang bahwa sekitar 63.000 di akhir bulan Oktober untuk Bitcoin. Jadi ya cukup masuk akal sih sebenarnya ya. Dan kalau kita perhatikan dari pada saat candle breakout-nya, jadi pattern breakout ini, kita bisa perhatikan nih. Kalau yang pertama yang cukup besar ini, kita tarik garis, ini kira-kira breakout-nya itu sebenarnya target awalnya itu di sekitar 27 ribuan gitu. 27 ribuan, tapi ternyata dia bisa breakout sampai 60 ribuan. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sekarang, target untuk yang sekarang kita mau tes nih, mungkin dalam minggu depan kita mungkin 2 minggu lagi lah, jangan terlalu cepat juga sih kenaikannya ya. Mungkin ini kita bisa tes kembali ke level, bukan kembali, ini all time high baru untuk Bitcoin ke level sekitar 80 ribuan, di atas 87 ribuan lah untuk dari pattern tersebut. Apakah bisa? Masih possible. Apakah di bulan ini? Belum tentu juga sih. Bisa jadi kita hanya konsolidasi dulu gitu ya. Nanti mungkin di kuartal 4 di November Desember baru kita bisa melihat harga ini. Semoga gitu ya. Ini adalah bullish scenario kembali lagi. Nah, kita sekarang masuk aja ke dalam time frame one day ya. Coba kita lihat teknikalnya di time frame one day bagaimana. Nah, untuk time frame one day ini hanya untuk update. Sebelumnya kita sempat update kemarin. Yang pertama adalah target untuk symmetrical triangle. Jadi ini harusnya bisa dikena gitu. Hit targetnya mungkin dalam minggu depan kita bisa lihat. Untuk sekarang masih belum hit ya. Karena target sekarang itu di sekitar 48.700 untuk symmetrical triangle. Nah, di sini ya 48.700 di garis warna ini. 48.500-an lah pokoknya di daerah ini. Dan ini cukup positif sih. Target sebelumnya ini menjadi bisa kita bilang resisten juga level ini. Kita lihat ya, kita sempat membentuk resisten di level ini. Jadi kalau misalnya kita bisa hit target ini, terus kita bisa bermain apapun, ataupun kita bisa breakout gitu ya, akan menjadi salah satu indikasi positif selanjutnya. Nah, apalagi ya, lalu kita kalau lihat lagi dari sini, sebenarnya ada the main yang lebih besar lagi, yaitu dari falling wedge pattern ini. Dan saya masih menunggu sih, kalau falling wedge pattern ini target kita masih di sekitar 53.000. Ya bukan artinya misalnya kita bilang wah Bitcoin bakal bullish di bulan Oktober, bukan artinya kita akan naik terus kayak gini. Ini harus diklarifikasi nih, jadi nggak salah paham. Bukan artinya kita beli sekarang pasti pokoknya bakal naik, nggak kayak gitu. Kita lihat sebelumnya, kalau kita naik pasti kita akan mengalami koreksi juga, kayak naik tangga lah istilahnya gitu ya. Jadi bertahap. Jadi nggak langsung kayak naik roket, tapi kita naik, nanti mungkin ada koreksi lagi, baru naik lagi, ada koreksi. Jadi harus sabar. Dan kalau seperti ini, kita nggak usah FOMO sebenarnya. Jadi nggak usah fear of missing out. Jangan terlalu, wah ini Bitcoin naik, langsung beli aja sekarang. Ya pasti ada saatnya lah. Contohnya kita lihat di sebelum ini nih ya. Pada saat kita recovery, kita ada sedikit konsolidasi juga. Di sini ada sedikit koreksi, dan ini cukup dalam sih sebenarnya koreksinya ya. Di sekitar, coba kita ukur ya, di sekitar 10-11% untuk koreksi yang di sini ya. Jadi kalau untuk sekarang sebenarnya bisa aja kita melanjutkan kenaikan lagi sih, tapi ya lebih baik nunggu dulu. Mungkin kalau misalnya kalau untuk saya mungkin kalau sekarang ini untuk supportnya untuk Bitcoin mungkin di sekitar level ini sih. Kalau bisa diperhatikan di sekitar level 44.700-an. Ini kenapa saya bilang support? Karena kita bisa lihat di sini ada support di sini ya. Lalu di sini kita bisa lihat ada supportnya juga, di sini ada resistennya juga. Jadi kalau istilahnya Bitcoin mau turun lagi, harusnya bisa ketahan di sekitar level 44.600-an gitu. Kalau kita lihat zoom out lagi di sini, sebenarnya bisa lagi. Kita lihat di sini nih, di sebelumnya di bulan Februari ini menjadi support juga kan. Makanya ini akan menjadi support yang cukup kuat untuk menahan Bitcoin kalau misalnya dia koreksi lagi. Dan ini masih cukup healthy retrace sih sebenarnya. Kalau misalnya dia turun gitu ya, beberapa hari ke depan dia turun, ataupun dia naik terus dia turun lagi ke sini gitu ya. Ya ini akan menjadi level buy untuk kita, untuk Bitcoin maupun altcoin juga. Kira-kira seperti itu. Lalu kita sebenarnya bisa lihat nih, khusus untuk moon phase. Kita sempat update juga soal moon phase ya. Moon phase ini apa? Moon phase ini adalah indikator dari bulan. Jadi kita memakai
indikator bulan lah. Nah, kita coba perhatikan kalau misalnya untuk detailnya sebenarnya kita bisa nonton video yang ini sih, nonton video mana ya? Kalau tidak salah ini, 3 alasan penting menjadi penentu market kripto. Di sini kita lihat ada fase bulan. Nah, ini untuk lebih detailnya nanti saya lihat linknya di deskripsi juga. Nah, untuk sekarang kita lihat moon phase ini sebenarnya hanya untuk identifikasi tren aja sih. Tren apa? Kalau misalnya kita lihat di sini ada yang namanya full moon dan ada namanya new moon gitu ya. Di sini full moon yang warna kuning, new moon ini yang warna putih. Biasanya kalau cycle ini, kalau kita lihat dari full moon ke new moon, biasanya ini cukup uptrend. Kita bisa perhatikan full moon ke new moon naik, full moon ke new moon naik, full moon ke new moon naik gitu ya. Nah, kebalikannya, kalau misalnya new moon ke full moon turun, ada atau sedikit konsolidasi. Contohnya seperti ini. Di sini ya, kita sedikit mengalami penurunan tapi sebenarnya nggak bisa dibilang penurunan juga, hanya relatif sideways lah. Jadi ya, kalau untuk sekarang kita masih cukup bullish karena di sini pattern kita apa? Pattern kita sekarang lagi dari full moon mau ke new moon. Jadi masih ada potensi dia untuk naik, walaupun kalau menurut saya di moon phase ini nggak bisa untuk mengidentifikasi wah new moon ini bakal menjadi top, istilah kayak gitu, atau full moon ini menjadi bottom. Nggak bisa kayak gitu juga. Kita lihat contohnya di sini. Bottom kita di 20 Juli, tapi full moon kita terjadinya di 25 Juli. Jadi nggak terlalu valid untuk kita bilang bottomnya bakal di bulan di tanggal full moon terjadi atau bulan purnama terjadi gitu. Nah, tapi di sini kita bisa lihat aja identifikasi tren. Makanya di sini untuk saya ada kasih garis 6 Oktober. Kenapa? Karena 6 Oktober ini kita bisa lihat 6 Oktober ini apa? 6 Oktober adalah new moon gitu. Jadi bisa aja terjadi kita masih bisa uptrend sampai ke new moon atau mungkin masih bisa naik sedikit 49.000 ataupun kita 50.000, nggak ada yang tahu juga, bisa aja gitu ya. Tapi menurut saya mungkin ke 48.000 49.000 masih mungkin lah untuk Bitcoin. Baru kita mengalami koreksi atau sedikit sideways dulu di sekitar range 44 ribuan ataupun 45.000 lah. Kita sideways sedikit, baru kita masuk ke dalam full moon berikutnya. Full moon berikutnya itu di mana nih? Full moon berikutnya itu di Oktober 20 terjadi, baru mungkin kita bisa kembali naik lagi. Tapi ini ya terlalu gambling juga sih. Kita malah lihat jadi ahli astrologi gitu ya. Tapi sebenarnya ini kita coba menggabungkan aja semuanya gitu ya. Ini hanya untuk additional reference sebenarnya. Kembali disclaimer on juga dan do your own research gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk analisa Bitcoin. Nah, satu lagi nih, ini cukup penting juga sebelum saya kelupaan juga ya. Ini kita lihat namanya Total 2 ya. Total 2 ini apa? Total 2 adalah market cap untuk altcoin. Oke? Market cap untuk altcoin. Altcoin itu adalah kripto-kripto lain selain Bitcoin gitu. Kita lihat Ethereum ke bawah istilahnya ya. Ini semua altcoin. Oke? Nah, kita coba bandingkan Total 2 ini dengan Bitcoin. Oke, harga Bitcoin ya. Kita coba kasih new price scale di sini. Kita ganti range-nya ini ke line. Nah, seperti ini. Apa sih yang mau saya kasih lihat? Nah, ini cukup penting nih. Nah, kita bisa perhatikan sendiri di sini. Nah, yang pertama yang saya mau kasih lihat adalah di sini. Bahwa kita bisa perhatikan biasanya Bitcoin itu akan berjalan lebih dulu. Kita bisa lihat nih di cycle 2017. Mungkin kita bisa fokus lagi ke sini, zoom sedikit. Nah, di cycle 2017 top untuk Bitcoin itu terjadi di 11 Desember. Oke. Jadi mungkin Bitcoin akan rally atau berjalan lebih dulu, naiknya lebih cepat istilahnya. Baru altcoin ini melakukan nextnya kedua gitu. Kita lihat top untuk Bitcoin 11 Desember, tapi top untuk altcoin itu sekitar 1 Januari 2018. Ini dari kita belajar dari previous cycle. Selanjutnya di sini juga kita bisa perhatikan juga di sini. Kita lihat Bitcoin topnya di mana? Di waktu April ini. Bitcoin April topnya itu di sekitar 5 April. Dia sudah reach 65.000 $65.000 lah istilahnya, sekitar itu ya. Nah, kita lihat altcoin. Untuk total market cap altcoin topnya di berapa? Untuk total market cap altcoin topnya itu sekitar di bulan Mei gitu. Jadi ada delay sekitar 1 bulan. Jadi mungkin seperti ini, bisa juga Bitcoin jalan duluan, nanti altcoin baru menyusul gitu. Mungkin altcoin baru menggebu-gebunya tuh di bulan November. Kira-kira seperti itu, hanya untuk analisa dan additional reference juga. Nah, mungkin itu saja untuk video hari ini. Jadi kita sedikit tahu tentang cycle, sedikit tahu tentang analisa teknikal juga, dan berita-berita terbaru. Jadi kalau kalian mau support channel ini, jangan lupa like, share videonya, dan subscribe juga ya. Itu saja, see you in the next video, and bye-bye.